Wih, Om Vincent Gerald ganteng juga. Ih, apaan nih? Video terbaru, tukang cukur di Bogor. Di Bogor! Oh my god, that interesting. Ditegur karena belum pasang bendera merah putih gelang HUT RI. Ini menarik nih. Benar, ini sangat menarik Om Vincent karena that's my city. So, ya, lewat video ngopi kesempatan kali ini kita bakal lihat lebih detail lagi bagaimana drama yang terjadi antara tukang cukur yang tiba-tiba disidak sama orang kecamatan pas lagi kerja. Kenapa kagak pasang bendera merah putih padahal udah bulan Agustus? Jawaban dari tukang cukurnya justru ngebuka diskusi orang-orang di media sosial dengan pertanyaan, apakah kita juga udah merasa merdeka meskipun negara kita udah merdeka? Well, ini dalam banget dan kita bakal bahas dari Doxley sampai kelanjutan terbarunya. Terkait drama ini, selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Karena kita bakal ngomongin soal kemerdekaan, kita pun harus mengetahui terlebih dahulu apa arti yang sebenarnya baik HBBI terkait kata merdeka. Biar kita seenggaknya kagak salah diskusi. Ya, kalau misalnya ngomongin soal kemerdekaan, harusnya by nation itu di tanggal 17 Agustus 1945. Dan di 2026 kita merayakan hari kemerdekaannya yang ke-81. Tapi mungkin ada perbedaan kondisi ya antara kita ngomongin negara sama ngomongin pihak-pihak yang mungkin belum ngerasa merdeka. Mungkin masih banyak banget dapat tuntutan, mungkin masih belum bebas secara finansial ya. Dan itu yang lagi rame banget diskusin gara-gara adanya video tukang cukur yang disidak sama orang kecamatan ini. Jadi kemana-mana. Tapi ya kita bakal lihat dulu artinya kayak gimana. Merdeka dengan pelafalan merdeka. Arti yang pertama itu adalah bebas, ya jelas bebas dan merdeka itu udah dua hal yang tidak bisa terpisahkan ya. Dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Atau dalam kata lain, berdiri sendiri. Contoh kalimatnya, sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa kita sudah merdeka. Arti nomor dua, itu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Contoh kalimatnya, merdeka dari tuntutan penjara seumur hidup. Poin nomor 3, itu artinya tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Dalam kata lain, leluasa. Dengan contoh kalimat majalah mingguan Merdeka, boleh berbuat dengan merdeka. Jadi begitulah definisinya. Harapan gue setelah kita udah baca bareng-bareng apa arti merdeka di KBBI, kita pun jadi bisa menilai dan paham. Apakah pihak-pihak tertentu yang kita lihat ya dengan mata kepala sendiri sudah merdeka atau belum by definisi ini. Kita nggak ngomongin soal kenegaraan, kita ngomongin lingkup yang lebih kecil lagi, orang-orang yang mungkin ada dalam negara-negara itu ya, yang sudah merdeka ya. Tentu saja mungkin konteksnya adalah tukang cukur di Bogor yang viral ini, jadi ngebuka diskusi soal kemerdekaan. Kita bakal langsung nyemplung ke doksinya. Gue temuin ini di postingannya Bogor Plus ID dan Liputan Cibinong. Jadi beginilah kira-kira. Alasan abang nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Nggak perlu marah-marah pak. Kalau nuntut jawaban kayak gitu, by definisi ya tidak terkena lepas dari tuntutan. Jadi bener-bener rasa kagak merdeka ini abang ya. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya jawab. Ya. Emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerja ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang Oke, punya otoritas ya, gokil. menghargai ibu camat tadi. Ini harus ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Abangnya nggak bilang negaranya belum merdeka sih. Abang ngejawab kayak abang udah merdeka atau belum gitu. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Buset, langsung nyebut Polres ya, ngeri juga. Ngomong. Alasannya apa tadi abang belum merdeka? Alasannya dulu. Iya alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Siapa sih yang ngerekam sih? Sumpah ngeselin banget. Justru yang dilakuin sama bapaknya nih ya, ngewawancarain beliau yang tukang cukur ini, ngebuat orang-orang makin risih lagi anjir dengan definisi merdeka itu. Coba lu lihat di kolom komentar, coba lu lihat di Lambe Turah nih, coba lu lihat videonya Om Vincent Gerald nih. Sumpil.
Ya kayak beliau tanpa sadar memperlihatkan apa arti tidak merdeka itu anjir. Omongnya belum merdeka apa ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat tuh tadi. Kata dia belum merdeka Pak Sekcam. Jadi kalau merdeka harus ngehargain ibu camat ya. Gokil. Kemerdekaan baik ibu camat. Anjay. Oke, kelanjutannya kayak gimana? Kelanjutannya Masnya minta maaf, klarifikasi, terus abis itu ngibarin bendera merah putih. Assalamualaikum. Dan ini harusnya di kantor polisi ya, soalnya di belakangnya ada bagan-bagan organisasi nih. Binwil Desa Pasir Gawak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan Assalamualaikum. Kepotong, ya Allah. Oke, ada klarifikasi lanjutan guys, nggak cuman dari beliau doang, tapi langsung bersama ibu camatnya. Ini dari sarang editor gue dapetnya. Saya Dita Asliya, Camat Ranca Bungur. Dalam kesempatan ini saya hadir bersama dengan Kang Abuy atau Kang Nur Hidayat. Beliau adalah tukang cukur yang pada saat kami dari pemerintah kecamatan melakukan himbauan pemasangan bendera merah putih, beliau merasa terintimidasi oleh orang yang memvideokan dan mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang tinggi serta mempublikasikan sehingga terjadi kesalahpahaman. Perlu disampaikan bahwa saya sebagai Camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Ranca Bungur. Sekali lagi, bukan pegawai guys, tadi yang teriak-teriak guys. Perlu ditegaskan bahwa orang ini bukan pegawai Kecamatan Ranca Bungur. Kata Dan kegiatan camatnya. himbauan ini kami lakukan setiap tahunnya untuk meningkatkan rasa empati warga masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan. Bukan gitu caranya, tapi Bu, izin beropini ya. Tapi menurut gua kalau misalnya kita lihat doksi dari awalnya, justru hal-hal yang dirasakan oleh tukang cukur itulah yang ingin diperjuangkan sama para pahlawan terdahulu untuk tidak ada lagi di negara ini, coy. Jadi merdeka itu bukan cuma sekedar pasang bendera doang ya, meskipun emang ada kewajibannya. Tapi apakah orang yang masang bendera itu udah ngerasa merdeka kah hidupnya atau belum gitu loh. Ya kalau misalnya pada akhirnya nilai itu luntur, jatuhnya pasang bendera cuman seremonial doang. Kita nggak mau kan kayak gitu, ya nggak sih? Lu pasang bendera bang, pasang insya Allah. Ya gue pasang sama gue beliin tuh bendera mainan buat anak gue. Karena kalau gue pribadi ya alhamdulillah udah ngerasa gitu kalau misalkan masih bisa bersyukur atas karunia yang udah diberikan gitu, masih bisa hidup dengan merdeka gitu. Tapi kan coba lu tanya ke orang-orang yang jadi sandwich generation, terus ayah ibunya sakit, dia harus banting tulang, ditanya lu harusnya merdeka segala macem, pasang bendera kayak gitu. Sumpah dia pun bakal mumet anjir, ya gak sih? Ditanya-tanya kayak gitu. Setidaknya di bulan Agustus ini dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus warga masyarakat mengibarkan bendera merah putih. Bahkan Bapak Bupati Bogor pun menginstruksikan kepada seluruh camat untuk membagikan bendera kepada warga masyarakat. Tapi ironis ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat Doxley videonya, bahkan beliau pun nyuruh beli gitu, bukan ngasih bendera. Gue nggak tahu dah selesai video itu apakah dikasih bendera atau kagak gitu ya. Cuma jelaskan di awal kita ngelihat tuh kalau misalnya nyuruh beli. Oke lanjut. Tidak juga mengintimidasi katanya. Intimidasi. Oh, nama tukang cukurnya Kang Abuy. Untuk meminta maaf kepada kami ataupun kepada pihak-pihak yang ada di Kecamatan Ranca. Oh, ini klarifikasi dari permintaan maaf Kang Abuy yang kita lihat nih di Lambetur. Oh, jadi ini katanya kagak ada intimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy. Gila, gara-gara ini kolom komentar coba dah lu lihat nih. Tenang King, tombol yang merasa belum merdeka, yang merasa penjajahan masih ada. Siapa tim tukang cukur? Tuh kan 12.000, 24.000, 48.000. Untuk itu rekan-rekan dapat mendengar sendiri klarifikasi dari Kang Abuy, maka dipersilakan. Oh, klarifikasi Kang Abuy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Abud atau Hidayat selaku pengusaha pangkas rambut di Bantar Kambing membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta Oh ini Pak Satpol PP. sosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut. Dari pihak media. Mungkin segitu cukup untuk menjelaskan bahwasanya tidak Siapa ada tuh? tindak intimidasi dari pihak kecamatan dan Satpol PP. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aboy, dan saya juga mengaturkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya Kak Aboy. Kami selaku pemerintah tentunya akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat dan akan mendengar aspirasi warga masyarakat secara terbuka. Saya harap dengan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih Kang Aboy. Mudah-mudahan Kang Aboy dapat menjadi contoh para pelaku usaha lainnya. Oke, harusnya masalahnya udah selesai guys. Jadi mereka udah sama-sama minta maaf, tapi orang justru malahan penasaran siapa yang ngerekam. Soalnya dari keterangan klarifikasi ini katanya bukan dari orang kecamatan, tapi dari media. Ini makin jadi bola panas lagi gitu. Soalnya yang bikin emosi orang-orang itu cara intimidasi orang tersebut ke Kang Apoy waktu nyukur rambut. Sampai ditanya kenapa nggak pasang bendera. Tapi kadang sedih ya kalau misalnya ngelihat video klarifikasi ini. Kang Apoy kan pengusaha. Beliau jadi tidak bisa cukur rambut gitu. Pemasukannya mungkin berkurang cuman gara-gara buat video klarifikasi ini. Oke, sedikit info aja buat lo semua yang penasaran apakah pasang bendera di depan rumah itu wajib atau kagak. Udah ada nih informasinya dari Detik Property, judulnya benarkah seluruh rumah wajib pasang bendera merah putih saat 17 Agustusan. Ini beritanya rilis di tanggal 12 Agustus 2026. Jelas berarti respon ya dari bagaimana drama tukang cukur yang tadi kita lihat bareng-bareng. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dijelasin kalau misalnya bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ini tertulis pada pasal 7 ayat 3. Jadi emang beneran wajib guys. Ada tapinya. Keterangan tambahan menyebut bahkan dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah, pemerintah daerah dapat memberikan bendera kepada warga yang tidak mampu. Aturan itu juga membahas tata cara mengibarkan bendera di rumah. Berikut ini beberapa ketentuan yang lu bisa baca sendiri. Cuman kalau lu cek di kolom komentar yang membahas terkait permasalahan ini, mereka pun sepertinya sudah pada mengerti ya. Bahkan udah langsung ngutip nih UU nomor 24 tahun 2009. Kalau bahkan ketika emang orang-orang tidak mampu beli bendera, mereka bisa minta gitu ya, atau seenggaknya diberikan sama pemerintah daerah terkait gitu biar ikut merayakan juga di depan bangunan miliknya gitu. Anyway, kalau misalnya lo lihat bagaimana respon masyarakat, jelas ini benar-benar ngebuat bagaimana kemerdekaan kita dipertanyakan gitu ya untuk beberapa pihak. Soalnya masih ada aja yang ngerasa belum merdeka. Ya meskipun buat gue pribadi alhamdulillah gitu, bersyukur gue selalu ada aja hal yang bisa disyukuri setiap harinya yang mungkin gue nggak akan bisa temukan ketika gue tinggal di luar negeri gitu, dimanapun. Meskipun agak sedikit pesimistik, cuman sampai sekarang gue udah ngerasa merdeka. Tapi gue pun menghormati juga opini orang-orang yang mungkin mereka masih sampai sekarang berusaha dan ngerasa nggak adil banget gitu sama apa hasil yang didapat dari usaha yang udah kerja keras sebegitu mampusnya. Dan mereka bilang kayak anjir gue sendiri kayaknya masih belum ngerasa merdeka nih guys. Ya itu mungkin yang dirasain pribadi-pribadi tertentu gitu ya. Cuman yang jelas semoga untuk kedepannya buat masyarakat kita benar-benar bisa merasakan arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan sampai 17 Agustus kita artinya direduksi ya, bukan menghormati bagaimana perjuangan para pahlawan agar bisa menghapuskan segala macam bentuk penjajahan ini, tapi cuma seremonial doang. Intinya cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti, gue undur diri, sampai jumpa.